dari kelompok sejarah. Pada hari ini kita mau ngejelasin ke kalian gimana sih berakhirnya tentang Yugoslavia dan Cekoslovakia. Sekarang kita masuk ke bagian Cekoslovakia. Nah, Cekoslovakia ini pada tahun 1917 terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Marshall mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslovakia yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Nah, Cekoslovakia ini berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Lama-kelamaan Cekoslovakia ini mengalami kemunduran dan terjadi konflik dengan Slovakia. Nah, setelah perundingan itu, akhirnya para polisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia. Nah, menjadi negara Republik Ceko dan Republik Matt, ketemu lagi. Gimana kabarnya, Matt? Baik. Mumpung lagi ketemu nih, Matt. Gue pengen nanya, Matt, tentang masalah sejarah pecahnya Yugoslavia itu kayak gimana sih, Matt? Oh, jadi latar belakangnya itu diawali dengan kematian dari pemimpin negara tersebut, yaitu Joseph Broz Tito, dan juga bubarnya Uni Soviet pada tahun 1980 menimbulkan krisis Balkan. Runtuhnya Uni Soviet berdampak pada keretakan bangsa-bangsa dari Yugoslavia ini. Krisis tersebut dimakin perparah dengan masalah sosial antar etnis, kesenjangan sosial antar daerah, dan masalah ekonomi. Hasil konflik pun memanas hingga tak bisa diredam lagi. Penyebab konflik Yugoslavia juga diawali karena adanya dua negara dalam Yugoslavia itu, yaitu Slovenia dan Kroasia, berantem atau konflik karena mereka memperebutkan wilayah kekuasaan mereka atau wilayah teritorial. Oh, gitu ya. Perseteruan itu lantas menyebabkan Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan pelepasan diri dari Yugoslavia ini pada tahun 25 Juni 1991. Negara bagian yang lain-lain pun turut mendeklarasikan kemerdekaannya. Karena hal ini, Yugoslavia pun tidak diam dong. Dia melakukan invasi ke negara-negara bagiannya. Peperangan pun terjadi, yaitu ada beberapa tempat, yaitu ada di Perang Bosnia dan Perang Kosovo. Bosnia Herzegovina menjadi pusat konflik di Yugoslavia kala itu karena Serbia melakukan penolakan atas deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa negara bagian Yugoslavia. Peperangan ini akhirnya membuat Yugoslavia pecah menjadi 6 negara. Hingga saat ini beberapa negara pecahan Yugoslavia, kecuali Slovenia, bisa dibilang menjadi negara yang cukup terbalang di Eropa. Di negara-negara itu ada 10, yaitu pertama Montenegro, Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia. Dah. Pecah. Ya, pecah. Itu negara semua itu pecah. Betul. Ngomong setelah gue menjelaskan pecahnya Yugoslavia ini, bukannya ada satu lagi ya, Cekoslovakia. Bisa nggak lu jelasin tentang latar belakang? Oh, Cekoslovakia itu emang awalnya tuh dihuni oleh dua suku utama, yaitu suku Ceko dan suku Slovakia. Nah, keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat setelah diumumkannya revolusi Bludruk pada November 1989. Nah, gini nih, Matt, Cekoslovakia itu awal dihuni oleh dua suku utama, yaitu suku Ceko dan suku Slovakia. Keruntuhan Cekoslovakia mulai terlihat setelah diumumkannya revolusi Beludru revolusi Beludru ini adalah gerakan yang menuntut perubahan sistem ekonomi di Cekoslovakia. Meski awalnya Cekoslovakia berdiri sebagai negara maju, secara perlahan negara ini mengalami banyak kemunduran. Tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Tujuan dari revolusi Beludru adalah untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia dari yang tadinya komunis menjadi demokratis. Revolusi ini berjalan semakin mulus setelah Uni Soviet menerapkan kebijakan glasnost atau keterbukaan dan perestroika atau restrukturasi. Gerakan demonstrasi dilaksanakan dengan damai dan tanpa angkat senjata. Seiring berjalannya waktu, revolusi Beludru mampu mematahkan rezim komunis di Cekoslovakia. Sebaliknya, nasionalisme semakin berkembang. Nah, gitu aja sih, Matt, yang bisa gue jelasin.
Oke, thank you ya. Iya. Oke guys, kali ini kita akan lanjut dengan membahasnya dengan nama Cekoslowakia. Mari kita akan saya akan menerangkan dengan materi ini. Pertama, pada tahun 1917 terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masak mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia. Nah, penyatuan negara itu menjadi Cekoslovakia yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Jadi itu setelah 1 tahun si pertemuan itu ya. Terus tuh Cekoslovakia ini berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Lama-kelamaan nih si Cekoslovakia ini nih mengalami kemunduran dan terjadi kayak konflik antar gitu terus dengan Slovakia tuh, negara itu tuh. Setelah melalui perundingan, akhirnya para politisi menjadikan negara-negara Republik Ceko dan Republik Slovakia itu resmi berlaku pada 31 Desember 1992 tuh. Terus pada 1 Januari itu 1993 tuh kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka. Nah itu dia merdeka tuh kayak Indonesia kan merdeka dari penjajahan Belanda. Nah itu tuh Cekoslovakia ini tuh dihuni oleh 2 suku utama, yaitu Ceko dan Slovakia. Nah kerusuhan Cekoslovakia ini dimulai terlihat setelah diumumkannya revolusi Bludru pada November 1989. Kalau di Inggris kan revolusi industri itu, kalau ini revolusi Bludru. Nah, yang menuntut perubahan kekuasaan dan sistem pemerintahan di Cekoslovakia tuh. Nah, meski awalnya si Cekoslovakia ini berdiri sebagai negara maju, secara perlahan negara ini mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Nah, kayak Indonesia kan sistem ekonomi yang terpusatnya di Jakarta, di ibu kota sana. Nah, habis itu meski awalnya Cekoslovakia ini berdiri sebagai hal ini yang kemudian mendorong Alexander tuh Dubček, mantan sekretaris umum Partai Komunis. Nah, yaitu di Cekoslovakia itu dulu tuh itunya banyak yang komunis, kayak Indonesia dulu kan ada Partai Komunis tuh. Nah, habis itu tuh dia memberi gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Nah, tujuan dari revolusi Bludru ini untuk mengganti sistem pemerintahan Cekoslovakia yang tadi yang komunis menjadi demokratis kayak Indonesia sekarang jadi negara demokratis. Nah, revolusi ini berjalan semakin mulus setelah Uni Soviet menerapkan kebijakan glasnost, keterbukaan, dan kebijakan perestroika, yaitu restrukturisasi. Nah, begitu gerakan demokrasi ini tuh dilaksanakan dengan damai dan tanpa alas senjata. Dia tuh berantem tidak pakai senjata ya. Terus sering berjalannya waktu, revolusi Bludru mampu mematahkan rezim komunis di Cekoslovakia. Jadi udah nggak ada komunis lagi di negara itu. Nah, sebaliknya paham nasionalis semakin berkembang. Dan dari kelompok kami semoga bisa membantu